Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika di kelas 8 SMP, yaitu tentang pola bilangan. Karena materinya cukup banyak, maka pembahasan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Di mana di bagian pertama ini kita akan memahami terlebih dahulu seperti apa sih yang dikatakan pola bilangan itu. Ya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya pola penataan rumah, pola penataan kamar hotel, pola penataan kursi dalam suatu stadion, dan yang lain sebagainya. Dengan memahami pola bilangan ini, kita bisa menata banyak hal dengan lebih teratur. Jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ini yang memang sudah memiliki polanya gitu ya. Nah, untuk memahami pola ini di dalam matematika, kita mempelajari materi tentang pola bilangan. Salah satu contoh sederhana pola yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya punya gambar. Di sini ada gambar buah nih. Ya, buah dari pohon apa ini? Ya, tentunya untuk siswa-siswi SMP Al-Wafa tidak asing ya. Pasti sering nih ketika di sekolah melihat buah ini. Ya, ini adalah buah dari pohon pinus ya. Kita sering menemuinya di sekolah. Kita lihat dari buahnya ini, dia sudah memiliki pola tumbuhnya ya. Sudah memiliki pola tumbuhnya secara teratur sampai dari bawah sampai ke ujung atasnya. Kalau kita bandingkan dengan bunga yang satu ini, ya, ini adalah bunga matahari ya. Bunga matahari kita lihat polanya sama nggak ya dengan pohon pinus? Tentunya berbeda ya. Jadi pohon matahari atau bunga matahari ini juga dia memiliki pola tersendiri gitu ya. Dengan tumbuhnya seperti apa bunganya dan itu berbeda dengan buah pinus tadi. Atau kita bandingkan dengan yang satu lagi di sini ada. Ya, ini adalah bunga anggrek ya. Bunga anggrek juga memiliki polanya sendiri tuh untuk tumbuh kembangnya bunganya gitu ya. Jadi semuanya ini sudah memiliki polanya masing-masing. Bayangkan jika tidak ada pola gitu ya. Jadi tumbuhnya itu asal-asalan gitu ya. Ya, tidak beraturan, maka tidak ada keindahan-keindahan ini yang kita lihat. Ya, semuanya bisa tercipta karena adanya keteraturan dari pola ini. Atau dari contoh pola yang ada dalam kehidupan kita yang lebih besarnya misalkan. Ya, teman-teman pernah melihat seperti ini mungkin ya dalam pelajaran IPA gitu ya. Ya, ini adalah animasi galaksi kita ya. Galaksi kita di mana planet-planet memutari matahari di sini. Di sini juga semuanya memutari matahari itu udah punya polanya masing-masing ya. Jadi seperti misalkan kita bumi mengitari matahari itu dalam waktu berapa lama. Tentunya berbeda dengan planet Mars ataupun Saturnus dan yang lain sebagainya. Dan teman-teman tahu nggak, ternyata masalah pola bilangan ini juga ada loh di dalam Al-Quran. Kita lihat di sini ada di surat Al-Anbiya ayat ke-33. Surat Al-Anbiya ini adalah surat ke-21 ya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Di sini Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Tapi matahari dan bulan ini semuanya beredar di dalam garis edarnya masing-masing. Jadi matahari dan bulan ini juga sudah punya polanya masing-masing gitu ya. Ya, dan ini sudah ada di Al-Quran dari 14 abad yang lalu. Sudah Allah menjelaskan hal seperti ini. Ya, dan oleh karena itu kita bersama-sama di sini akan mempelajari ya, seperti apa sih pola bilangan itu dan bagaimana sih cara kita melatih untuk bisa menentukan pola dari suatu hal yang kita temui. Ya, teman-teman, kita masuk ke materi pola bilangannya. Jadi kalau diartikan secara definisi, pola bilangan itu bisa kita artikan sebagai suatu susunan, suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga membentuk suatu pola. Ya, jadi ada polanya gitu ya. Jadi
bilangan-bilangan, susunan suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga membentuk suatu pola. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Saya punya beberapa contoh. Misalnya contoh yang pertama di sini ada bilangan, ada susunan bilangan ya. 1, 3, 5, 7. Kira-kira tuh ada titik-titik angka berapa setelah 7? Ada angka 1, 3, 5, 7. Selanjutnya angka berapa? Ya, betul sekali. Pasti kita semua bisa menebaknya bahwa selanjutnya adalah angka 9. Tapi kenapa kita bisa tahu ya bahwa angka selanjutnya itu adalah angka 9? Karena secara tidak kita sadari sebenarnya kita sudah memahami polanya di sini. Kita sudah mengetahui nih dari 1 ke 3, oh dia bertambah 2. Dari 3 ke 5 dia juga bertambah 2. Selanjutnya dari 5 ke 7 pun dia bertambah 2. Maka selanjutnya adalah angkanya 7-nya ditambah 2 sehingga kita perolehlah angka 9. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan tadi angka selanjutnya itu adalah angka 9, di situ secara tidak langsung kita sudah memahami pola dari bilangan ini. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, 45, 40, 35, 30. Selanjutnya adalah angka, iya, semuanya pasti sudah bisa menebaknya ya. Betul sekali, di sini kita lihat polanya bahwa dari 45 ke 40 itu dia berkurang 5, dari 40 ke 35 juga berkurang 5, dari 35 ke 30 juga berkurang 5. Maka setelah 30, angkanya juga dikurangi 5, maka angkanya adalah 25. Gimana teman-teman? Bisa ya? Mudah ya? Jadi menentukan suatu pola dari suatu bilangan sehingga kita bisa menebak nih, kita bisa memprediksikan gitu ya. Jadi hal ini juga sangat bermanfaat di dalam dunia bisnis, teman-teman. Jadi ketika suatu perusahaan dia sudah lama berkembangnya atau misalkan ada nih teman-teman yang orang tuanya juga bergelut di bidang bisnis, teman-teman bisa coba bantu mungkin nantinya gitu ya. Jadi kira-kira keuntungan yang dialami, oleh perusahaan tersebut setiap bulannya itu berapa sih gitu ya. Nah, biasanya itu akan jika sudah dalam waktu panjang ya, itu akan membentuk pola tuh, akan membentuk suatu pola keuntungannya setiap bulan tuh apakah konstan, apakah ada pertambahan setiap bulannya, sehingga kita bisa memprediksikan di tahun keberapa atau beberapa bulan ke depan, kita bisa memprediksikan keuntungan yang bisa kita dapatkan itu ada berapa. Ataupun kerugian, hal yang sama seperti itu juga. Jadi kita bisa memprediksikan untuk ke depannya bagaimana nih laju dari bisnis kita. Itu salah satu penerapannya nantinya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Di sini ada pola bilangan 3, 6, 12, 24. Kira-kira setelah 24 itu angka berapa ya? Polanya seperti apa nih? Dari 3 menjadi 6, dari 6 menjadi 12, dari 12 menjadi 24. Ya, betul ya. Nah, polanya ternyata dikali 2 ya. 3 dikali 2 menjadi 6 dikali 2 menjadi 12 dikali 2 menjadi 24. Berarti bilangan selanjutnya berapa? Iya, 24 dikali 2 maka hasilnya 48. Jadi tidak hanya tambah, kurang gitu ya. Bisa juga kali gitu ya. Ataupun bagi dan yang lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi contoh yang keempat. Misalkan di sini. 81, 27, 93. Berarti angka selanjutnya? Ya, kita temukan polanya bahwa di sini dari 81 menjadi 27, dari 27 menjadi 9, dari 9 menjadi 3. Kira-kira polanya seperti apa? Ya, betul sekali. Ini dibagi 3 semuanya ya. 81 dibagi 3 menjadi 27, 27 dibagi 3 menjadi 9, 9 dibagi 3 menjadi 3. Dan bilangan selanjutnya adalah 3 dibagi 3, maka hasilnya adalah 1. Kalau kita lanjutkan lagi berarti 1 dibagi 3, maka hasilnya nanti 1/3 gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini pola bilangan. Nah, jadi tadi kita sudah lihat tuh contohnya ya, ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dikali, ada yang dibagi. Jadi semua operasi itu bisa saja membentuk suatu pola. Bisa saja nanti dikuadratkan, diakarkan, atau misalkan melalui dua operasi setelah ditambah, dikalikan gitu ya. Yang pastinya itu bisa membentuk suatu pola. Atau bisa jadi seperti ini teman-teman contohnya. Polanya seperti apa ya kalau seperti ini? Contoh yang kelima nih. Ada bilangan 1, 2, 4, 7. Selanjutnya angka berapa nih? Nah, ini polanya seperti apa ya? Apakah ditambah? Apakah ditambah berapa? Atau dikali?
1 dikali 2 menjadi 2. 2 dikali 2 menjadi 4. 4 dikali 2, oh bukan 7 ya, berarti bukan dikali di sini. Ya, teman-teman kalau untuk ini polanya, kita bisa lihat nih, 1 menjadi 2 berarti ditambah 1 ya. 1 tambah 1 menjadi 2. 2 menjadi 4 berarti ditambah 2. 4 menjadi 7 berarti ditambah 3. Kita lihat pertambahannya atau penjumlahannya di sini ya. Yang pertama ditambah 1, yang kedua ditambah 2, yang ketiga ditambah 3. Kira-kira selanjutnya ditambah berapa? Ya, betul sekali, ditambah 4 berarti ya. Sehingga hasilnya 7 ditambah 4 menjadi ya 11. Nah, jadi pola bilangan itu bisa saja seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa melihat polanya, kita harus memahami dulu dari susunan bilangan itu. Ya, jadi teman-teman akan banyak sekali aturan-aturan tertentu yang membentuk suatu pola. Seperti tadi ya, bisa ditambah, yang pertama ditambah 1, selanjutnya ditambah 2, ditambah 3, dan seterusnya gitu ya. Akan banyak sekali nih, apakah ditambah atau dikali, dibagi, dipangkatkan, diakarkan, dan lain sebagainya. Itu akan ada banyak sekali aturan-aturan tersebut yang bisa membentuk suatu pola. Nah, yang diperlukan oleh kita di sini dalam pembelajaran ini adalah berpikir kritis dan kreatif untuk dapat menemukan aturan-aturan tersebut. Jadi kita harus berpikir yang kritis gitu ya. Ini apa hubungannya dari satu angka dengan angka yang lain. Dan kita juga harus berpikir kreatif bagaimana caranya agar bilangan ini yang pertama bisa menjadi bilangan yang kedua ini dan seterusnya. Ya, jadi itu yang harus kita latih sama-sama di sini dan pastinya jangan pantang menyerah gitu ya. Ya, jadi teman-teman harus pantang menyerah. Mohon maaf ya, jadi teman-teman harus pantang menyerah. Jadi jangan mudah untuk menyerah gitu ya. Jangan mudah untuk menyerah. Jadi ketika misalkan teman-teman bingung ini seperti apa, jangan langsung menyerah. Tapi teman-teman coba cari lagi alternatif-alternatif lain sehingga teman-teman bisa menemukan pola dari aturan-aturan tersebut ya, sehingga barisannya membentuk suatu pola. Nah, para ilmuwan terdahulu sudah menemukan nih beberapa pola-pola atau aturan-aturan yang membentuk suatu pola tersebut yang sudah dibakukan. Dan itulah yang akan kita pelajari, karena tadi banyak sekali ya, jadi yang akan dipelajari oleh kita adalah pola-pola yang sudah dibakukan, yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan matematika terdahulu. Di antaranya ada pola bilangan persegi. Seperti apa nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang, ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan Pascal, ada pola bilangan Fibonacci, dan yang terkenal juga nih ada barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Ini beberapa pola bilangan yang akan kita bahas dalam materi pola bilangan di kelas 8 SMP ini. Dan untuk melatih pemahaman kita sama-sama di materi pertama ini, silakan teman-teman kerjakan latihan ini. Ya, teman-teman hanya perlu menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan berikut ini. Ada 5 soal ya. 2, 4, 6, 8. Nah, 3 angka selanjutnya kira-kira angka berapa? 14, 11, 8, 5. 3 angka selanjutnya angka berapa, dan seterusnya. Nanti kita diskusikan hasilnya sama-sama di dalam grup WhatsApp-nya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, kita diskusikan sama-sama di dalam grup WhatsApp. Ya, demikian teman-teman untuk materi hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan diputar kembali videonya. Dan jika dirasa masih kurang jelas, silahkan ditanyakan di dalam grup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.